Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Saputra, mahasiswa STEMIK Gici. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara membangun startup di Indonesia ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih startup itu. Jadi kata startup itu adalah serapan dari bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah bisnis yang baru dirintis. Menurut sumber informasi dari wikipedia.org, startup adalah sebuah perusahaan rintisan. Oke, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa startup adalah sebuah perusahaan yang baru dirintis atau masih dalam fase berkembang. Berikut adalah poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan dalam bangun bisnis startup. Yang pertama ada ide bisnis startup, di mana saat teman-teman sudah memiliki uang yang cukup untuk membangun sebuah bisnis startup, membuat gagasan atau ide adalah langkah berikutnya yang wajib dimiliki. Di poin ini kreativitas dan inovasi teman-teman seakan dituntut. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu segera mewujudkan ide tersebut ya. Tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko. Semua pasti ada risikonya, dan teman-teman wajib mencermati apa keuntungan, rugi, dan konsekuensi dari bisnis yang teman-teman bangun tersebut. Namun banyak yang kemudian terlalu lama berpikir sehingga membuang banyak waktu dan kesempatan. Ingat, ide bisnis yang menarik harus segera diwujudkan atau ide itu hanya menjadi ide semata. Poin selanjutnya mungkin teman-teman berpikir bahwa membangun sebuah bisnis harus mempunyai kantor. Namun itu bukanlah masalah besar. Jangan dulu memikirkan kantor yang luas, mewah, dan furnitur layaknya gedung perkantoran. Memulai bisnis startup bisa dilakukan di mana saja, bahkan di garasi rumahmu. Belakangan ini juga banyak bermunculan CO working space yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan bisnis startup tanpa harus menyewa tempat ya. Keuntungan CO working space lainnya adalah teman-teman bisa bertemu dengan kelompok kerja lainnya di dalam satu tempat. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk berbagi ide atau bertukar pikirannya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa bekerja sama dengan orang lain yang teman-teman temui di tempat tersebut. Untuk poin selanjutnya, bekerjalah dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Mungkin teman-teman mengenal Steve Jobs. Salah satu alasan perusahaan Apple bisa berkembang seperti sekarang ini adalah karena beliau suka memotivasi karyawan-karyawannya. Seperti ini kata-katanya, "Pekerjaan saya bukan membuat orang lain menjadi lembek dan nyaman. Tugas saya adalah membuat orang menjadi lebih baik. Orang-orang hebat yang saya miliki harus terus saya tekan dan menjadi jauh lebih baik." Poin yang selanjutnya adalah memperhatikan target pasar yang dituju. Kebanyakan investor biasanya memiliki besarnya pasar ketimbang apakah pasar tersebut bakal berkembang atau bertahan lama. Ini menjadi kesalahan mindset yang sering kali terjadi dan sering terulang. Jadi, untuk memulai bisnis startup, jangan berpatokan pada besar kecilnya pasar, melainkan seberapa besar kesempatan pasar tersebut untuk terus berkembang dan berkembang. Bukan berarti memperhitungkan besar kecilnya pasar adalah sesuatu yang salah, namun memikirkan rencana berikutnya merupakan hal yang wajib teman-teman lakukan. Teman-teman dituntut untuk menentukan langkah apa yang diperlukan agar mempertahankan solusi produk atau jasa yang teman-teman tawarkan kepada konsumen. Poin selanjutnya yaitu memperhatikan kualitas produk yang teman-teman akan jual. Perusahaan yang hebat adalah mereka yang memiliki produk yang bagus dan disukai konsumen. Produk yang bagus saja tidaklah cukup. Teman-teman juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadilah orang yang skeptis atau produkmu sendiri. Teman-teman harus mendengarkan keluh kesah konsumen. Ini artinya produk teman-teman harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya adalah menciptakan timeline, di mana bisnis startup tanpa tujuan dan target yang jelas hanyalah sebuah tindakan yang percuma. Timeline bisnis wajib teman-teman buat agar teman-teman bisa mengetahui proses demi proses dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menentukan timeline menuju target adalah menentukan timeline menuju target alangkah lebih baiknya berporos secara jangka pendek. Ini dilakukan supaya ketika teman-teman sudah mencapai tujuan yang diinginkan, teman-teman bisa menentukan rencana berikutnya dengan target yang lebih tinggi lagi.
Poin yang terakhir adalah menentukan tim yang terbaik. Tidak memungkinkan sebuah usaha bisa sukses dengan tim yang ala kadarnya. Jika ingin mencapai target yang besar, maka dibutuhkan tenaga yang besar pula, baik secara kuantitas maupun kualitas. Mempekerjakan orang-orang terbaik adalah hal yang wajib dilakukan. Memelihara budaya bisnis perusahaan harus dilakukan sejak awal perusahaan berdiri. Teman-teman bisa mempekerjakan orang secara remote atau bekerja di tempat lain. Menentukan talenta di luar sana secara acak bukan sesuatu yang buruk. Hal terpenting yaitu mereka harus memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan yang teman-teman bangun demi menumbuh kembangkan bisnis startup teman-teman tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.